Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai manusia biasa, kita tentunya ingin memberikan nasihat kepada orang-orang yang kita cintai. Dan kita berkeinginan orang-orang yang dekat dengan diri kita, keluarga kita, kerabat-kerabat kita, tetangga-tetangga kita, anak didik kita, kita ingin mereka semuanya mendapatkan hidayah. Di saat kita memberikan nasihat, mereka menerima nasihat tersebut. Ketika kita menyampaikan ilmu agama, tausiah, mereka mendapatkan hidayah dari Allah dan bisa menerima dan mengamalkan nasihat tersebut. Namun, terkadang kita juga mendapatkan fenomena di masyarakat. Di saat kita menyampaikan nasihat, baik itu secara lisan ataupun nasihat secara tulisan, terkadang ada orang-orang yang belum menerima nasihat yang kita sampaikan. Nasihat yang sudah kita sampaikan dengan cara yang lembut, dengan cara yang bijak, dengan hati ke hati. Namun terkadang nasihat-nasihat tersebut belum mereka terima dan belum mereka amalkan. Dalam hal ini, kita sebagai seorang da'i, sebagai seorang mubalik misalnya, seorang muslim menyampaikan agama Allah, dia tidak perlu berkecil hati ketika nasihat yang disampaikan tidak diterima. Karena para nabi dan rasul dahulu, mereka menyampaikan agama Allah, mereka menyampaikan tauhid, mereka mengajak manusia agar beribadah hanya kepada Allah, menjauhi kesyirikan. Namun ada di antara para nabi dan rasul yang mereka dakwahnya tidak diterima oleh kaumnya. Ya, di antaranya Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh seorang nabi yang diberikan oleh Allah mukjizat berupa kapal yang diselamatkan dari banjir yang besar. Nabi Nuh mengajak putranya agar beriman. Namun putra Nabi Nuh tidak mau beriman. Begitu juga Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau seorang nabi, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Beliau diberikan mukjizat. Nabi Ibrahim mendakwahi ayahnya. Nabi Ibrahim mengajak ayahnya untuk bertauhid, beriman kepada Allah, meninggalkan ibadah kepada patung dan berhala. Namun Allah berkehendak lain. Ayahnya Nabi Ibrahim tidak mau beriman dan beliau tetap di atas kesyirikan. Begitu juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau seorang nabi dan rasul. Beliau penutup para nabi dan rasul. Beliau diberikan mukjizat oleh Allah berupa Al-Qur'an. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendakwahi paman beliau Abu Thalib. Yang dimana Abu Thalib ini punya jasa yang besar terhadap dakwah yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun Allah berkehendak lain. Allah tidak memberikan hidayah kepada Abu Thalib untuk memeluk agama Islam atau untuk beriman. Hal-hal di atas kisah-kisah dari para nabi dan rasul memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya seorang manusia, seorang muslim dan muslimah hanya bisa menyampaikan nasihat, menyampaikan wejangan, menyampaikan tausiah. Adapun orang yang diberikan nasihat, orang yang diberikan wejangan, orang yang diberikan tausiah menerima atau tidak, itu kembali kepada hidayah yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala yang dikenal dengan hidayah taufik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 156. Innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang kau cintai. Walakin Allah yahdi man yasha. Akan tetapi Allah memberikan hidayahnya kepada siapa yang Allah kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan Allah Maha mengetahui siapa orang-orang yang layak, yang pantas mendapatkan hidayah. Di dalam ayat tersebut Allah mengabarkan kepada kita bahwasanya seorang Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang beliau cintai seperti Abu Thalib. Walakin Allah yahdi man yasha. Akan tetapi Allah memberikan hidayah
kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan Allah Maha mengetahui dengan ilmunya yang luas siapa-siapa yang berhak mendapatkan hidayah. Oleh karena itu, kaum muslimin dan muslimah, marilah kita senantiasa giat dalam menyebarkan nasihat, menyebarkan postingan-postingan yang bermanfaat, yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, sesuai dengan pemahaman para sahabat. Kita saling mengingatkan, kita saling nasihat-menasihati, dengan cara yang lemah lembut, dengan cara yang bijak. Apabila ada orang yang menerima nasihat dari kita, itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun apabila kita menyampaikan nasihat, kemudian ada orang yang tidak menerima atau belum mengamalkan nasihat yang kita sampaikan, kita tetap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayahnya kepada kita semuanya dan memberikan keistiqomahan kepada kita di atas hidayah yang telah Allah berikan kepada kita. Dan semoga kita tetap bisa keistiqomah sampai malaikat maut datang mengambil nyawa yang ada di dalam tubuh kita. Mudah-mudahan nasihat yang sedikit ini bermanfaat, terutama bagi kami pribadi dan bagi para kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Iman TV